Sejak zaman purbakala, manusia membutuhkan media atau saluran untuk menyampaikan pesan kepada orang banyak. Media pun berevolusi seiring penemuan baru atau perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Evolusi media massa terjadi karena adanya kebutuhan untuk menyampaikan pesan secara luas. Di zaman ultramodern, batas antar kebutuhan dan kemewahan makin kabur, tetapi media massa terus berkembang. Bentuk informasi paling awal untuk massa ditorehkan di atas batu, gua, dan pilar atau dinding. Selalu diperlukan untuk menyampaikan informasi penting dari generasi ke generasi bersamaan dengan menyebarkannya ke massa atau publik. Media komunikasi massa modern berkembang dengan mesin cetak dan tidak berhenti sejak saat itu. Jika dimulai dari era mesin cetak, media dapat diklasifikasikan secara luas menjadi 4 zaman, yaitu era media cetak yang di dalamnya terdapat surat kabar, majalah, dan yang lainnya, penyiaran dengan menggunakan radio dan televisi, dan era internet atau era media digital dengan kemunculan media baru atau new media. Media informasi berevolusi sepanjang zaman, dari zaman batu hingga era digital atau era internet dan masa depan. Seiring berkembangnya zaman, maka berkembang pula lah teknologi yang ada di dalamnya. Salah satunya revolusi pada media. Perkembangan teknologi media yang mempengaruhi berbagai aspek komunikasi dan penyebaran informasi mulai mengalami perubahan, terlebih lagi ditambah dengan adanya pengaruh globalisasi. Perkembangan pada teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan proses distribusi pesan mengalami perubahan. Perkembangan teknologi juga menciptakan media baru yang sangat berperan penting bagi kita semua. Era new media seakan membuat kita lebih bisa melihat dunia dengan hanya genggaman tangan. New media memberikan efek yang menyeluruh akan perspektif dalam bersosialisasi. Salah satu produk dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yaitu media sosial. Perkembangan serta kemajuan teknologi menciptakan konvergensi media yang secara langsung mengubah cara berkomunikasi sehingga semua beralih ke digital. Pada dasarnya, new media adalah penggabungan media cetak, audio, video, visual, gelombang suara yang memanfaatkan akses internet. Media sosial pada era ini banyak sekali tujuan serta manfaat dan memberikan sistem baru dalam penayangan konten. Media sosial sekarang ini banyak jenis dengan berbagai peminatnya. Instagram, Facebook, Twitter, sampai ke LinkedIn ikut meramaikan era new media ini. Berbagai penayangan konten diunggah setiap harinya, mulai dari artikel, berita, hingga ajang berekspresi. Instagram sebagai salah satu contohnya, berbagai jenis konten diunggah setiap harinya. Tidak hanya ajang berekspresi dan narsis, Instagram juga menambah ke ranah bisnis. Hal ini muncullah Instagram bisnis lengkap dengan algoritmanya sendiri. Di era sekarang banyak berkembang perusahaan
rintisan bisnis kreatif yang menggunakan Instagram sebagai media untuk bercengkrama serta menggait customer yang lebih banyak dan luas. Konvergensi atau bergabungnya layanan yang dulu terpisah, termasuk internet, televisi, kabel, dan telepon, salah satu faktor penyebab terjadinya media konvergensi adalah masalah teknis. Lebih banyak isi media dimasukkan dalam format digital dalam bentuk bit. Perkembangan zaman, terlebih pada media konvensional dan new media, keduanya sangat mengambil peran penting dalam kebutuhan informasi dan hiburan, dan juga keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Media konvensional yang salah satunya dengan bukti fisik mendapatkannya harus melakukan usaha untuk mendapatkannya supaya memperoleh informasi di dalamnya, serta harus menunggu informasi sesuai waktu yang dijadwalkan. Tetapi media konvensional pada saat ini punya ruang tersendiri untuk penikmatnya. Namun isi informasi yang dimuat pada media konvensional lebih dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan new media memiliki kelebihan seperti yang kita ketahui dapat diakses kapan saja serta dapat dibuka kembali sewaktu-waktu. Isi pesan bervariasi yang dapat berupa teks, video, gambar, dan yang lainnya. New media dengan segala kecanggihannya dan kemudahan untuk mendapatkan informasi juga memiliki kekurangan. Informasi pada situs tertentu tidak formal sehingga keasliannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena itulah new media menjadi media yang rawan akan berita dan hoak atau berita palsu.